Jadi kita sharing-sharing soal fenomena-fenomena yang terjadi di dunia otomotif. Utamanya kita kan mobil bekas nih, buat teman-teman yang mau beli mobil atau sesama pedagang pasti pengalaman ya. Tapi jangan salah juga loh, teman kita ada udah belasan tahun kena biasa segitiga. Tergiur harga bukan cuma cinta doang yang segitiga ya. Ternyata jual beli mobil ada segitiganya Beli juga. mobil segitiga itu lebih sedih. Kalau cinta kan Wah, cinta sedih juga Ki. Iya. Sedih juga. ngalamin pribadi. Kan lu udah laku. Oh iya. Enggak, tapi kan seiring perjalannya waktu kasus segitiga di mobil itu juga Oh iya. Itu dalam langsung juga. nyata, duit. Langsung nyata. Ini Duit. langsung Pengalaman. pengalaman. Terus Pak Jiro Mas. tapi nggak kerugian kan? Enggak, orang yang nyaris. mobil kita, Oh iya. unit kita, Lu yang jual. modusnya modus bersaudara. Coba Enggak. ceritakan gimana ya dulu. Waktu itu kan biasa Mas, ada yang ingin. Pada saat itu kan bukanya 207 kan mobil. Nah, Ditawar itu kalau nggak salah Mobil apa itu coba dijelasin? mobil Pajero Exit 2011 nah itu Mas. pasarannya berapa lah? Kurang lebih. Ya, pokoknya 200 kecil lah. Up. Nah, pada saat itu ditawarnya itu sekitar 197. Nah, itu Turun udah 10 juta. turun 10 juta dengan kondisi yang pajak telat, nggak apa-apa Mas. Datang. Oke lah, deal. Oke, deal. Terus Nah, penipunya nelpon nih. Mas, ntar yang datang teman kantor saya soalnya mobil buat operasional kantor katanya Iya, gitu. Beli Oh, ya second udah ya, Mas, ya? nggak masalah mau buat kantor atau gimana. Ting cocok mobil. Datang Itu lah orang. bayar ya? Iya, datang orang Nah, kucuk-kucuk. singkat ceritanya, Singkat ceritanya datang ngecek mobil, tanya tuh, tanya ke yang mau beli, kita tanya nih. nah, Om, ini beneran yang ngubungin beneran temen om yang kantor, teman kantor buat mobil kantor, kata dia. Iya bener Mas. Tapi Mas beneran kenal sama orang itu kan? Iya Mas, kenal, itu teman saya. Wah, sini aja validasi bener nggak? Nah. Ternyata bener dong. oh jadi sempat lu validasi dulu. Validasi Tapi udah di sekolah Adung udah di sekolah Iya, yang beli, sama yang beli sama udah penipunya ya? duluan. Nah, di brief ya. Oh, Udah di di brief brief. duluan. Kitanya juga di brief duluan Om. Oh, iya. Iya, jadi kita jangan sampai nanyain masalah harga. Yang pertama Iya. sama konsumen. pantes. Tiba-tiba, udah Mas, semua udah cocok. Saya langsung transfer aja. Tapi nggak ini ya, nggak confirm ya Nggak transfernya confirm. berapa ya? Transfernya kemana gitu ya? Iya, nggak, kan surat di kita kan. Mobil di depan kita juga. Masa transfer ke orang? Cocok tanpa nanya harga ke lu lagi. Iya, itu dia. Dan kesannya konsumen itu nutup-nutupin Ki. Karena dia udah di brief duluan sama si penipu. Karena bilang. tarik Alah, harga iya, murah. Harga murah. Jadi Baru ketahuan itu pas ini Mas, pas nemenin ke Polres tuh. Baru dia cerita pas Lu sampai ke BAP. Polres? Temenin udah. Mas, kasihan Mas. Orang nggak bisa Oh, berdiri dia. Dengkulnya lemes katanya. Oh berarti dia udah jadi korban beneran nih? Udah, kalau dia posisinya Lu udah jadi nyaris. korban. Lu nyaris. Nyaris apa? Nyaris jadi korban dong. Oh, nyaris jadi korban. Nyaris, untung mobil lu gak dibawa ya? Tapi untung dari segi penjual, Devajar ini udah make sure duluan ke Hah? calon konsumennya. Jadi dia nggak kesalahan. Sama. Nggak Dan dia baru kesalahan. jujur pas di Polres Mas. Pas BAP ternyata Amal ya. nggak nanya harga tuh, takut kalau ngomongin harga sama orang rumah katanya takut dimahalin. Nah itu dari versi konsumen yang udah disekolahin sama si penipu. Sama penipu. Jadi jangan sampai ngobrolin masalah harga. Iya, pokoknya Ntar malah harganya berubah normal lagi. Biasanya itu trik-trik mereka sih yang udah, maksudnya sekarang ini kan udah kelihatan jelas. Jadi kalau seandainya teman-teman udah mulai ada kelihatan pola-pola seperti itu, mendingan udah lah tinggalin aja. nggak usah. Itu udah modus, udah kelihatan lah modus. Tanda tanya merah. Tanda tanya Pembeli, dari sisi pembeli. Nah Iya. kalau waktu itu gua di posisi kita kan penjual nih jual. Gua mau dapat barang Yaris. Nah pas gua dapat barang tuh 93 dealnya. Udah deal. Jadi Yaris iPhone, Yaris Bakpao. Nah gua datang dong ke sono. Cek. Masih semuanya masih menurut gua masih oke lah. Oke lah, gua angkat. Tapi harga yang ditawarkan juga reasonable ya. Om? Confirm. Intinya harganya bedanya nggak jauh banget. Tapi masih maksudnya radius harga pasar lah ya. Jadi yang dimainin bukan
Karena gini, karena kan kita harga beli, harga ngangkat. Kalau orang pedagang bilang kan harga ngangkat. Harga ambilan. Kalau ambilan kita kan pasti punya range lah ya. Di bawah itu kadang-kadang kalau lagi hoki ya syukur-syukur. Tapi pas itu gua anggap gua lumayan hoki lah. Dapat selisih mungkin 5 juta di bawahnya atau berapa gitu lah. Intinya di bawah harga normal ambilan. Nah, barang oke, cuman pajak mati. Nah, akhirnya kita DP. Pak, saya DP ya. Saya DP 3 juta sesuai angka perpanjangan pajak karena kita dealannya pajak panjang. Akhirnya gue DP dong 3 juta. Tapi gue maunya transfer ke pemiliknya. Jadi langsung. Pemilik langsung 3 juta gue dorong ke dia dong, gue transfer. Ya. Begitu udah transfer, ada telepon masuk nih ke mediator yang menghubungkan gue sama pemilik. Ya. Nah, mediator ini ditelepon mulu, Pak ini duitnya harus transfer ke saya. Intinya dia ngotot supaya duit berapapun itu masuk ke dia. Ke rekening yang tadi Nah, ngasih. di situ gue curiganya itu gini loh. Masa iya sih kalau dia emang berkelas ya, yang sewu nih, kalau dia berkelas 3 juta doang ributnya udah kayak apaan ya. Nah, dari situ gue curiga. Gue tanya lah ke pemilik, Pak sorry bapak masih kenal si A emang? Ini saudaranya bapak? Iya sih. Ini yang bikin kacau lagi nih. Nama dia saudaranya bener. Dia bilang nama saudara saya itu. Bapak deket sama dia. Jawabannya, saya udah 2 tahun semenjak pandemi sih, nggak pernah komunikasi. Saya nggak tahu, kalau dulu ya saya kenal baik, kalau sekarang udah lama nggak ketemu, nggak berani jamin. Ini gimana sih? Agak bingung dong kita dong. Rancu ya. Rancu. Nah akhirnya, yaudah. Kalau bapak berani jamin nggak kalau saya transfer ke dia? Nggak berani. Nah, untung otak cerdas lagi nongol nih. belum nafsu ya, belum nafsu ya. Tapi gue udah DP, 3 jutanya udah gue DP. Nah terus akhirnya gue tanya, Pak sorry Pak, ini deal kita di harga berapa ya Pak? Sorry, cuma pengen tahu aja. Saya nggak ada masalah. Gue bilang gitu dong. Mau berapapun itu harganya, yang penting biar enak aja clear nih. Masuk akal lah. Masuk akal. Ternyata dia bilang 113 atau 103 gitu. Pokoknya selisihnya itu belasan juta. Jauh ya. Itu. Dari harga deal. Terus, waduh Pak, di cancel aja deh Pak. Jadi oke ke saya itu harga 93, sebetulnya konsumen itu 113 lebih dari hampir 20 juta. Emang harganya selalu di bawah itu. Jadi emang intinya sebisa mungkin kita terus make sure terus ya sama calon pembeli atau calon penjual. Ya memang kalau di posisi kita memang ada etika dagang ya. Etika dagang itu artinya kalau emang ada mediator atau apa ya kita juga sama-sama tahu. Tapi Dia kan juga butuh ini. di angka wajar kan maksudnya. Di angka wajar sesuai. Terus porsi transfernya ke siapa dong? Jangan transfer ke ini gitu loh. dia. Jadi transfernya mesti ke owner. Bisa mungkin langsung ke pemilik mobilnya langsung. Mobil mau itu showroom atau perorangan. Jadi korban itu ternyata bukan cuman dari pembeli yang orang yang ingin beli mobil ya. Tapi pedagang pun jadi korban. Teman saya hampir Sales juga pernah. sales Kita tuh yang kecil itu. Oh iya. Jadi ngakunya temennya tuh deh. Jadi dia ngaku temennya nih. Bro ini. Wah udahlah, gue suka nih sama mobil lu. Udah bagus semuanya. Minta nomor rekening kantor ya. Kan kita selalu tuh nomor rekening di kartu kan. Jadi ya mungkin buat informasi buat semuanya ya, pelanggan Mekar Abadi Motor transfernya di rekeningnya ya, tertera. Yang jelas. Gitu. Nah transfernya dikasih bukti transfer tuh niat banget sih emang. Bener, edit begitu. Oh diedit. Oh bukti transfer itu diedit ya? Diedit. Wah, Dan itu namanya. nge-hack ngaku sebagai temennya. Oh dengan bangga dong sales. Kalau SPK kan gimana sih? SPK itu kan semacam apa ya? Capaian lah, pencapaian lah. Hampir puncak kenikmatan dia itu. Puncak kenikmatan. Puncaknya kan dia. Lu kan belum tahu. Ya, kita pengalaman di mobil baru begitu. Wah itu seneng banget. Wah udah ke teman-temannya. SPK. Mas, gimana udah dicek belum? Terus ya, belum masuk. Ya kan ngecek terus kan belum Sampai masuk. berapa hari itu ya? Sampai besok. Besoknya divalidasi. Terus iseng gue cek nih nomornya terus. Aduh. Coba telepon. Ternyata suaranya beda. Tuh kan. Itu dia jadi gini modusnya. Transfer nih tanda jadi misalnya 5 juta. Oke. Dia ngasihnya
di bukti transfernya itu 10 juta. Kelebihan balikin. Iya. Suruh balikin. Ini modus. Benar. Modusnya tuh. Gelo emang bener kadang-kadang kita. Aduh. Intinya gini sih menurut gua sih. Kita itu mau di bisnis, artinya kita sebagai pembeli atau penjual, nafsu. Iya. Itu yang paling penting itu nafsu. Tapi kan susah Ki kalau seandainya misalnya kita udah tergiur dengan harga murah. Ya juga sih. Biasanya tuh pikiran tuh apa? itu nafsu. Udah nggak bisa keren gitu. Pokoknya gimana caranya cepet deal. Itu loh. Harusnya kan malaikat setan. Iya, setan semua kanan kiri Ki. Ya, makanya deh. Perbaikilah sholatmu. Lima waktu deh. Maka akan diperbaiki hidupmu. Jadi emang sih ngeri. Nah, terakhir kalau di sales mungkin sekarang udah banyak ini ya, di sales terutama mobil baru. Ini sharing-sharing dari teman-teman yang masih di mobil baru. Itu mereka semua kan sering diedukasi ya tentang penipuan-penipuan macam ini kan. Iya. Jadi mereka relatif lebih jarang kebobolan. Kecuali yang tadi penggelapan. Ya, Kalau penggelapan susah. ya emang susah sih. Kadang itu udah modus deh. Jadi satu kumpulan nih. Oh, udah Sindikat, mafia berarti udah sindikat. sindikat ya. Sampai dia tuh di situ nih menyiapkan. Jadi kita misalnya nih si penipu itu mau ngambil Fortuner misalnya. Kebetulan kan saya mantan orang Toyota, kita ceritanya Toyota aja. Dia mau beli Fortuner. Dia udah ngontrak di rumah itu 3 bulan sebelum dia mau beli. Dia perbaiki rekeningnya 3 bulan Kayak sebelum dia mau Toyota beli. mau bikin Lexus tuh. Udah- Penelitian dulu. Udah rapi banget ya. Jadi emang udah setting Terstruktur. sedemikian rupa ya. Iya, biar jadi bisa profit gue ntar berapa kalau ini. Udah beneran. Jadi orang leasing juga bingung. Tetangga situ baik sama itu sindikat. Kenal. Ketika lu tanya RT-nya, baik orang itu. Tapi gue pernah ngalamin itu tahun 2009 pas 10-an. Pernah ngalamin. Bukan, menurut gue sih bukan sindikat ya. Cuma gue bilang sih canggih banget itu. Iya mas. Kok bisa itu orang di situ itu cuma ngontrak. Tapi security apa, itu udah pada kenal. Jadi waktu Baik lagi disurvei, kenalnya. udah disurvei. Ya iya bener dia tinggal di situ. Nggak tahu juga nih. Apa security itu jangan-jangan juga security jadi-jadian. Maksudnya dia yang setting. Dikondisiin ya. Kan kalau mau survei kan kaos ini. Nah, jadi ya gimana kasihan juga orang leasing. Makanya kalau ada mobil-mobil yang sewa bodong tuh apa segala macam. Kemarin kasus di daerah apa itu. Ya sebetulnya ya begitu sih. Itu udah lama itu daerah. Iya. Terus dekat kampung kita deh. Ya cuman ya mana ya. Di kadang-kadang konsumen itu memang tergiur dengan harga murah. Karena emang benar-benar dia itu dalam tanda kutip masih lugu ya, polos. Pikir dia surat dengan mobil dengan STNK itu amat. Banyak modusnya. Ada yang mulai memang dia tahu, sama-sama tahu. Ada yang memang dia itu polos banget, ditepu, bilang BPKB-nya ntar nyusul. Ada juga yang jadi gini, contoh, Dek, aku mau beli nih Brio, hijau merah ini lah, anggaplah depan kita tuh. Harganya anggaplah 130. Ya. Gue bilang sama dia, nih mobil bawa dulu deh. Gue mau beli mobil ini, duit gue kurang 50. Lu kasih gue 50, nih lu pegang dulu deh, ntar gue bayar, misalnya gitu. Jadi, lu udah bayar gue nih, 50 juta. Nah, lu terima mobil ini sama STNK misalnya. Iya. Bawa 50 juta, duit gue bawa kabur. Ini, ya lu bawa aja tuh mobil gak ada apa-apanya. Kadang-kadang juga orang titip jual. Itu yang kasihan lagi. Contoh, lu punya mobil nih. Terus, Mas, jualin dong. Ya kan? Gua bawa dong mobil dong. Ada yang mau lihat nih, Ferdi. Misalnya, tuh. Bawa ke Ferdi. Gua jual. Duitnya gak ke lu. Ya lu kan nyari dong mobil gua di mana. Sama Ferdi. Dengan nggak tahu apa-apa kan. Gak tahu apa-apa lu minta. Sini merasa udah beli. Iya. Jadi sebenarnya modus-modus seperti itu caranya tuh macam-macam ya. Caranya macam-macam. Jadi emang kita balik lagi ke kitanya kalau emang seandainya ingin membeli sesuatu, kalau bisa kita make sure baik-baik gitu dari mulai asal muasal kendaraan, Absahan data. keabsahan data,
cek unitnya juga ya Ki ya. Iya dong. Cek unitnya Harga tuh juga harus yang wajar. kadang-kadang kita kalau udah tergiur harga murah tuh mobil ceknya cuma harganya udah murah Bener. nih, udahlah. Merangkal Contoh nih. Nomor angka lupa, nomor mesin Contoh gini, lupa. harga itu wajar tuh kan begini. Contoh Brio. Brio ini kan harganya misalnya 130. Senabrak-nabraknya Brio selama mobil ini masih bisa jalan, nggak bakal harganya 50 juta. Setuju nggak? Iya. Ibaratnya gitu. Jadi buat konsumen, buat teman-teman juga yang nonton video ini, ya intinya dicek lah. Iya, tuh. Ya itulah nafsu. Ya itu fenomena yang terjadi di sekarang gitu karena makin mudahnya kita untuk mencari sesuatu barang, platform-platform Iya. digital kan sekarang Informasi dapat. informasi udah nggak kayak dulu Ki ya. Dengar nggak kemarin ada di mobil baru tapi. Mobil baru. Yang cewek itu. Bukan. Ratusan unit, bukan? Oh beda. Ini bukan penggelapan. Ini lebih ke dulu yang kita takutin bareng-bareng, Mystery Shopper. Apa tuh? Mystery Shopper. Jadi gini, Dari dulu kan diskon itu ATPM. ada tim Diskon. TPM. diskon. Oh. Jadi diskon itu harus sama, ya itu fair lah ya. Di merek A lah misalnya. Jadi misalnya Brio, misalnya nih Brio, diskonnya 10 juta, ya semua seragam. CDKI misalnya. Gak boleh ada yang main lebih. Nah, gara-gara dealernya ini beda-beda, kan pengen jualan kan. Ada yang diam-diam ngasih diskon lebih dan lain-lain. Mereka bikinlah tim namanya kayak, Mystery Shopper. apa sih, tukang nangkep orang yang ngasih diskon Lebih. over atau lebih dari ketetapan. Curang lah yang curang. Yang dianggap curang gitu. Nah, Mystery Shopper-nya ini canggih sekarang, bro. Wih, Canggih apa? canggihnya? Wih, aduh. Online. Ada sampai ngedit multi transfer. Jadi multi transfer itu. Nah, itu. Jadi namanya sales tuh Itu. kasihan sekarang. Iya. Itu intinya juga sekarang bukti-bukti transfer itu bisa udah dimanipulasi ya Ki ya. Iya. Berarti emang kita harus langsung ngecek gitu. Ngecek Jadi dong. asal ada Harus cek duit mutasi. masuk, mutasi segala Mutasi. macam tuh harus cross check ya. Jadi jangan percaya gitu aja pas ngeliat transfer masuk. Oh iya udah oke. Iya. Kita nggak cross check ke rekening kita, Benar. atau belum masuk ya kan. Ya kalau seandainya 1 juta 2 juta. Tapi kalau seandainya senilai satu mobil, wah kan lumayan ya teman-teman ya. Nggak jadi makan gultik. Nah, jadinya apa tuh? Terasem lagi. Asam. Mending sayur asem. Kasih Mending. garam. Kasih garam lagi kan. Mobil hilang. Kita sebagai sales, mantan sales lah ya. Emang kadang kalau inget-inget, berarti ya, misalnya kita ini udah kerja kayak gitu, ya kan? Udah Tepu. masih aja ditipu. Main diskon kagak, makan duit customer juga kagak. Tapi kok ada yang nipu, pernah, gue juga pernah dikirimin data gitu. Cuman belum sampai udah transfer. Besok saya transfer ya, besok saya transfer ya. Baru sekedar rombongan doang berarti Om ya. Cuman kalau ada misalnya nih sekarang kan digital ya, WA, SPK transfer, itu pasti kontak ke admin sebelum SO. SO lah di kita istilahnya, buat kita naikin untuk jadi order itu kan udah masuk belum duitnya. Cross check terus memang ya. Iya lah. Kalau nggak gitu, Bang. Agak masuk tapi kira Kurang gue yang satu perak aja nggak bisa kirim mobil. Gitu deh. Kacau ini. Ngawur. serem Jadi ya. emang lebih serem, apa ya, serem, macam serem ya. juga. Ya intinya Kasihan lah kita mesti sama-sama tahu. lebih hati-hati. Buat meminimalisir ya kan, karena sekarang kayaknya kalau kita ngeliat tuh di media-media online juga kayaknya penipuan ini tuh udah di mana-mana Ki ya. Korbannya tuh juga kayaknya biarpun maksudnya edukasi itu di mana-mana, tetap aja jatuh korban terus ya kan. Bener. Dan nggak pandang bulu. Nggak pandang Kita bulu jualan- bener. Jual Pedagang, mobil bekas juga pemakai. sama. Jual mobil bekas kan biasa lah namanya netizen kadang-kadang bilang wah di sini lebih murah, wah di sini lebih murah. Ya kalau kita turutin jawabin netizen nggak bisa karena Murah mahal itu relatif ya Ki ya. Rego rupo. Oh, nurgo ya. Ya, Artinya apa tuh mau bantu? Ya ada harganya, semua itu ada harganya. Iya. Lentaran kalau misalnya nih contoh, kita punya Camry, punya Rio, jualnya lebih murah atau lebih mahal dibanding pasaran kan pasti ada nilai yang kita jual. Nggak mungkin Camry ini seharga beliau, berarti nggak mungkin dong yang mana? boleh sih kalau Oh, Apple. kalau mau boleh. Kita jual mahal sudah wajar, kilometernya 42.000 iya. tahun 2018. Yang mana kita punya Agia jual Mahal mahal. kan belum tentu mahal. Iya, Iya, makanya semua relatif. Semua itu balik lagi ke gak relatif. ada yang mahal kalau kita Iya. suka. Betul. Iya. Ya sama lah kayak kita
beli mobil itu kan kadang-kadang plat-plat tertentu. Betul. Nah, ini lagi nih. Nah, lu aja pernah beli plat DD ya? Wah, DD Makassar. BD, BG. BG. Malah waktu itu pernah beli dari Palu, Ki. Mobil langsung dikirim dari Palu itu 14 hari kerja. 14 hari kerja baru sampai. Cuma berhubung karena kondisinya baik, harganya pun relatif lebih di bawah pasar. Tapi balik lagi ya, maksudnya kita juga kalau beli dengan plat-plat jauh itu tetap kita harus cross check kondisinya dulu kan. Pertama Mau itu. itu ada orang apa namanya, mau kita di sana ada orang yang terpercaya Inspektor. atau kita cross check langsung, atau sekarang mungkin ada otospektor ya. Kayak Iya, gitu-gitu kita tetap harus ngecek. Jadi kita nggak bisa main asal Sama percaya-percaya aja. Sama ya, kita kan juga sebagai tim pasti namanya beli mobil plat apa, kita juga udah mikirin kalau seandainya konsumen itu mau minta balik nama atau apa, Iya, betul. kita juga yang sekiranya sanggup Betul. Masih untuk bisa bantu. bantuin. Iya. Kalau enggak mah ngapain, kita juga pusing ntar yang ada. Iya, benar. Lagian selama recall-nya itu masih terjangkau mah. Yang penting value-nya itu, nilainya lah. Jadi jangan takut teman-teman buat yang beli mobil di Mekar Abadi, apalagi kalau plat-plat jauh, kita bantu prosesnya Iya. sampai selesai Ki, ya. Betul. Jaminan, pokoknya untuk masalah surat menyurat kita garansi 100% aman. Langsung nama lu. Langsung nama. Kalau perlu mobilnya kita antar sama surat-suratnya ya kan. Lunas dulu tapi. Lunas dulu tapi. Transfernya ke kita, jangan ke orang ya kan. Sampai nanti. Aduh. Lunas after baru. Iya. Transfer ke Aja sales, ini. pusing juga kita. Nah, terus kayak yang paling sering tuh kita kan di Mekar Abadi yang di Jatirogo, di Tuban Nah, itu. di Tuban, Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Nah, tuh kadang sering, aduh platnya B, platnya lah. Kita kan memang cabangnya di mana-mana, termasuk Iya, satunya betul. di sini, Iya. di Ciledug. Iya, betul. Tangerang Dan Selatan. Lu misalnya beli barang nih, misalnya Agia nih, harga pasaran sono 100, harga kita jual di sana kita jual 80, lu balik nama cuma habis berapa? Iya, betul. Itu dia. Total juga lebih murah kan? Iya, iya. Itulah. Jadi kita dituntut buat think smart juga ya. Iyalah, smart. Dengan kondisi yang mungkin menyerupai lah 50-50 ya, 50-50, kan nggak kayak dulu tapi juga. harganya bisa jauh lebih murah, kenapa enggak? Toh juga sampai sana pun kita udah terima balik nama, itu lebih enak lagi Om ya. Lebih enak. Iya. Lagian sekarang Kalau- diblokir. Kalau dulu kan orang balik nama DPKP-nya dioret-oret ya, dicoret-coret Iya. ya. Kalau sekarang kan ganti baru. Ganti baru. Jadi rekam jejaknya Habisin halaman dulu. Iya. Sekarang kan udah Baru ganti deh. baru. Baru ganti Baru. nama langsung baru kan Mas. Lagian plat manapun juga orang sekarang jual mobil juga Nah, contoh. lapor jual kan. Misalnya di Tuban kan platnya S tuh. S. Terus ada orang beli plat P misalnya deh, atau N. Malang atau P N, kan N, Probolinggo, Probolinggo, Banyuwangi. Jember. Nah, misalnya. Nah, itu kalau balik nama dibandingkan dia beli yang plat V atau F atau D, Sama aja. sama aja dong. Sama Iya. aja. Jangankan yang udah kelihatan beda kota Gi, ya. Kita di sini aja nih di Tangerang kan ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Kota, ada Tangerang Kabupaten. Kayak kita ini di sini nih di Ciledug, ada wilayah yang bagian tertentu tuh masuk Tangerang Selatan, ada wilayah yang bagian tertentu tuh masuk Tangerang Iya. Kota. Kebetulan dipisahnya sama ini doang jembatan. Itu aja kalau misalnya kita beli di seberang, berarti kan kita beli tetangga. Itu mutasi juga Ki. Cabut ya Cabut berkas juga. Jadi ya sama aja. Smart lah kita. Think smart ya, betul. Jadi- Yang penting kita cocok dengan kondisinya, ya kan, harganya kita juga oke lah ya, Emang sesuaikan ya. problem di cabang Tuban itu emang kan ini fair. Ya bukan problem sih, lebih tepatnya butuh edukasi sih. Oh gitu ya. Jadi Karena udah mendarah daging. Udah mendarah daging ya. Sama mediator-mediator yang udah lama itu didoktrin. Oh jadi kalau perlu gantiin kita yang Jadi- doktrin mediator berarti ya. masyarakat itu taunya begitu, dipikir kalau deket, waduh, Lebih platnya kok jauh. murah. Padahal gua udah bilang deh, dia bilang platnya jauh lah, platnya nempel, siapa bilang jauh? Makanya Bilang nempel ya jauh. di mobil. Kan gitu kan? Bener Mas. Iya, platnya nempel dibilang jauh. Nah, Nah, padahal ya ini kan guyonannya begitu. Jadi kalau misalnya plat itu jauh, selama masih bisa kita bantu proses, why not? Kenapa Iya. enggak? Iya Mas. Kayak Dan itu sih. lama prosesnya itu juga sama loh, Dek. ya relatif lebih sama ya, Sama. kurang lebih ya, mirip-mirip ya. Iya. Sono juga cabut berkas lama kok. Maksudnya lamanya plan time-nya sama lah. Saya Misalnya mirip. 3 minggu ke 1 bulan, selisih hari doang.
Yang penting tenang aja, pokoknya untuk konsumen-konsumen yang mau beli di kita, Iya. untuk masalah surat menyurat, mau terima jadi, Bantu. mau plat Bisa. manapun, mau langsung atas nama kalian boleh, itu mah Bisa. gampang, bisa diatur ya Om ya. Bisa banget. Kalau sekiranya kita ragu kan juga kita nggak ambil barang itu gitu loh. Ya betul. Apalagi kalau kita dapat harganya jauh lebih baik ya dibandingin di daerah yang mungkin salah di Tuban, mungkin di tempat lain. Kondisinya. Kondisi lebih baik, dapat harga pun bisa jauh lebih baik, kenapa enggak ya kan? Bahkan nih Om, saya gue pernah bantuin proses mobil baru. Waktu itu ada Hilux double cabin sama Toyota Rush baru Om. Dia lebih milih beli di Jawa Timur. Karena dapat OTR Jawa Timur sesuai dengan NIB-nya mereka dan dibalik namakan ke provinsi lain, saya nggak perlu nyebut ya. Itu pun jauh lebih murah dibanding dia mesti langsung beli di provinsi itu. Nah, itu dia. Jadi emang harus smart itu setingkat perusahaan udah mikir gitu. Waktu itu saya saranin, Pak, mau nggak kalau misalnya belinya letter B, udah segitu, jadi gituin. Ya kalau letter B, dia nggak punya surat domisili di wilayah Jakarta, gitu. Memang kadang gimana ya ngasih edukasinya emang harus murah. Iya, betul. Step by step ya mau Step by ya, step. step by step. Ya, ya begitu emang fenomena yang ada di lapangan ya begitu ya. Cuma pokoknya balik lagi, pokoknya dengan kondisi yang terbaik, dengan harga yang terbaik kita tawarkan. Jadi jangan takut untuk masalah plat manapun itu. Selama kita masih bisa urus, kita bisa bantu. Pokoknya kita jamin 100% aman, amanah ya Om ya. Aman dan aman. Jadi Kalau kita nggak harga bantu, bisa nggak bersaing, kondisi pun kita bisa bersaing Om bisa ya. bersaing. Ditambah Bisa kita dijamin. aman nama sendiri lagi ya. Iya. Nah, itu kelebihannya. Kalau kita dapat plat-plat mungkin dari mana, dari luar kota, jadi jangan takut. Kita bisa bantu proses sampai selesai. Mungkin dengan harga yang ya mungkin sedikit lebih Masih oke lebih lah ya. Menurut saya kalau misalnya dibalik nama nih Om ya, misalnya dari sini ke sono, itu jauh lebih murah. Lebih murah. Nah, dengan mungkin kondisi yang menyerupai lah, atau mungkin kadang-kadang bisa lebih bagus Om ya. Better lah kalau Better ya. kalau di sini kan unit mau masuk sini dicek. Iya, kita Nah, punya otomatis quality sini. control juga. Mau keluar sebelum dibawa sama Mas Nun juga Betul. dicek. Jadi Kita jangan ke takut. sono kita cek lagi. Jadi jangan takut, di sini juga kita quality controlnya cukup lumayan ketat Om ya. Ya. Jadi Nggak usah khawatir. nggak usah lah. khawatir. Lagian mau beli flat apa beli mobil sih. Nah itu dia tuh. Kadang-kadang itu yang keluar Om ya, saking mungkin Benar. luapan hati perasaan ya Om ya. Gimana ya, namanya manusiawi ya kan. Gila, kadang mikir, Mas, kemarin kita ada di R3 kan stok kita kan yang putih. Platnya mana? Platnya B. Waduh, jauh. Nah, jauh gimana? Lagian plat B dengan harga segitu coba lu beli plat sono dapat kagak orang itu harganya aja di bawah harga pedagang sana ngambil. Udah di bawah harga pedagang lagi Om ya. Oh, harga pedagang. Bukan harga end user atau pemakai konsumen gitu Om ya. Itu lu balik nama juga murah. Oh iya udah pasti, benar. Kalau sekelas R3 paling habis berapa sih? Oh, paling 5-6 ya, 5 sampai 6 Ya juta kurang kan. lebih segitu lah ya. Iya, tergantung kena tunggakan pajak nggak? Iya. Terkena tunggakan pajak ya. Cuman jarang sih kita maksudnya dapat mobil tunggakan pajak. Itu ini aja hidup kan. Ini plat yang baru belum dipasang sih. Kalau juga baru dapat rata-rata itu lah. Rata-rata itu. Iya. Seandainya enggak pun kita hidupkan dulu ya. Yap. Jadi untuk teman-teman yang mau beli jangan takut ya kan, kalau seandainya pun pajak mati kita hidupkan dulu. Jadi teman-teman tuh tinggal pakai aja lah. Betul. Untuk Tapi ada opsi opsi balik nama. Iya, ada opsi, tetap ada opsi balik nama. Jadi itu balik lagi ke kalian teman-teman ya, kalau seandainya mau dibalik namakan kita proses, atau mungkin mau yang udahlah sama aja, mau plat B, mau plat S, mau plat P, yang penting mobil cocok, harga cocok, mau langsung dibawa, kalau mau langsung dipakai ya mau gue silakan ya Om ya. Yap. Betul gitu. Dan kalau di sini ada nggak sih Om? Kalau di daerah sini kan jarang kayaknya pakai hari baik mau kirim Oh mobil. enggak, di sini mungkin seandainya pun ada paling kecil kali ya Om ya. Ya, 1-2 ya. 1-2 lah. Kalau di daerah Kita jarang nemuin sih, cuma mungkin ada, tapi itu kan sebagian kecil banget lah kalau di sini ya. Mungkin kalau di Jawa Timur gitu masih ada Om ya kayak gitu ya. masih begitu kental. Oh masih kenal ya. Makanya kadang kita juga istilahnya ngasih solusi. Misalnya nih, ada customer proses kredit nih Om ya. Lagi proses jalan, sementara baru SPK nih hari ini, hari baiknya besok.
Waduh, kalau misalnya kita langsung proses kreditnya kan, ya kalau datanya bagus, surveinya bagus, bisa one day approve lah. Iya. Tapi kalau enggak kan tetap nunggu kan. Itu kita juga kasih mudah, kita pinjemin dulu mobilnya deh. Kita kirim ke rumahnya, gitu ya. buat kalau istilah Jawanya itu apa ya, selamentan. Kelihatan ya. Ntar balik lagi. Oh iya. Ntar iya, harus iya, iya. kalau ada mobilnya ntar balik sini ya. Gitu. Jadi nggak masalah Om ya. Nah, Mas. Bisa Fleksibel. kita fleksibel ya. Betul. Jadi aman lah. Aman. Heeh. Terus kalau di sini nih di Perkara Badi Motor itu juga bisa cash, kredit, sama trade-in. Trade-in tukar tambah. Jadi teman-teman yang bosen mungkin ya udah pakai 5 tahun atau mungkin lebih. Bawa sini aja. Nah, bawa sini aja. Jadi sini. jangan takut, kan tinggal pilih apa unit yang idaman ya. Ah. Ya kan? Mobil lamanya ya kita hargai dengan harga yang oke lah ya. Harga yang bagus lah. Bagus lah. Yang penting akadnya sama-sama deal. Iya, betul. Jadi nggak ada unsur terpaksa berarti ya. Sama-sama legowo gitu, ikhlas ya. Yang penting ikhlas. Lagian udah banyak kan customer kita yang balik lagi ke sini dijual, ditukar kan. Oh iya, betul. Karena memang ya kita intinya pengen bisnis kita ini berkepanjangan. Betul. Jadi long term, kalau bisa sampai anak cucu kita lah. Iya, benar. Customer juga harus sampai anak cucunya. Oh Kan iya, mau benar. beli mobil di Karabadi. Makarabadi, ya benar. Mau yang di Ciledug, mau yang di Jatiroto Sama aja. Nah kalau teman-teman rajin berlangganan sama kita, ntar kita buka live deh. Oh iya dong, pasti insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Karena kita inilah Buat silaturahmi sama teman-teman yang lain lah ya. buat mempermudah. Saya Iya, kayak, betul. kan di Jawa Tengah nih yang belum ada kan. Oh iya, Jawa Timur Tengah. sama Tangerang, sisi barat sama timur udah nih, tengahnya nih belum. Oh iya. Kita teman-teman makanya ada rajin beli di kita. Begitu tahu jual ya. Terus nih Om, kalau unit di kita nih udah rata-rata udah semuanya yang sudah terjual itu yang udah mau kita postingkan itu udah ready semua ya. Ready. Salon gitu. Ready. Seandainya pun belum, nanti sebelum serah terima kita salonin dulu Om. Iya. Jadi pokoknya kinclong lah. Kinclong luar dalam. Kinclong luar dalam ya. tinggal gelinding lah, Tinggal gelinding. Tinggal gelinding. Aspal Jadi ya, jangan takut lah ya. Jadi udah glowing ya, glowing. luar dalam mesin aja nggak kelihatan glowing. Beauty inside, beauty outside. Iya. Terus ini ada informasi apa lagi Om yang perlu kita sampaikan ke teman-teman penonton nih? Kira-kira kasus apa nih Dek yang di lapangan yang paling sering selain tipu menipu tadi? Tipu menipu. Kalau buat sekarang ya udah mayoritas lagi tipu menipu sih ya. Yang lain Karena kondisi kan mungkin ya. kondisi ya. Kebutuhan ya. Kebetulan cepet kan dia, udah langsung hilang, transfer hilang. Transfer Oi. posting ya dia. Iya, Ketemu manajer dulu. Itu. Jadi saya mana tadi pembicaraan? Sampai kondisi glowing. Kalau sudah ready to go, Iya. apa mobil belum diambil mas. belum diambil kita glowingin dulu. Belum diambil terus Oke. belum Sama tadi diantar. kita nyuruh ke penonton buat selalu rajin bertransaksi dan Rajin belanja di Makarabadi. Jadi Iya, iya. biar biar kita kita buka cabang lagi. biar kita bisa silaturahmi teman-teman yang ada di Biar penjuru Semakin Indonesia ya. dekat dengan pelanggan. Semakin dekat. Semakin dekat dengan Jawa Tengah nih yang belum. Jawa Tengah. Bandung udah Om ya. Bandung Bandung udah lagi ada. merintis Jawa Tengah mah tinggal Cimahi. tunggu. Cimahi kan? Cimahi. Deketnya Sule. Dekatnya Sule. Pelan-pelan lah. Yang penting kan kita maju kita aja. Terus, nah itulah kurang lebih lah ngasih edukasi, ngasih info-info ke teman-teman, penonton-penonton. Jangan bosen-bosen, follow, subscribe juga YouTube kami supaya kami sering lebih banyak lagi mengupload konten-konten yang mungkin Ya mudah-mudahan bermanfaat. ya. Dan insya Allah sih kita up to date ya, karena kita masih pelaku bisnis itu sendiri. Iya. Jadi itu semuanya real yang terjadi ya, Yes. kita infokan ke teman-teman supaya ya nggak jatuh ke Iya dong. ini Lubang ya jahanam. lubang jahanam.
Seru. Jadi biar kita juga di dunia ini juga kita makin safety Om ya. Jadi Yoi. kalau seandainya safety kan enak ya. Jadi ya nggak banyak. Tenang. Oknum-oknumnya juga makin lama dengan ibaratnya dengan edukasi. Oknum-oknumnya juga mungkin makin lama makin sedikit Om ya. Makin hilang. Karena wah gagal terus mereka ya kan. Kesempatannya menipis. Kesempatan. Iya, walaupun mereka juga akan upgrade, tapi kita Upgrade. juga mesti upgrade. Iya. Jadi Jadi juga belajar deh. Iya, kalau misalnya kita itu udah hati-hati di situnya sih, insya Allah sih sulit ditembus. Ya, kecuali udah dihipnotis beda cerita. Notis beda cerita. Nah, kalau itu Makanya kalau kalau itu ada berat. konsumen datang kayaknya mesti cek hodam dulu. Aduh, ceko. Hodam. Jadi bukan cek plat nomor ya Om ya. Cek kodam gitu. Cek hodam. Cek kodam di mana di Polda ada nggak Om? Di TikTok Oh, di TikTok ya, di TikTok ya. Cek hodam bisa. TikTok ya. Ada yang kodamnya ular. Ada yang kodamnya ulet lah. Ya, jadi gitulah. Kurang lebih kalau misalnya kita pengen aman ya begitu. Di cross check itunya lah. Jangan Ya. menggampangkan. Jangan tergiur sama harga yang tidak masuk akal. Iya, betul. Betul. Jadi gitulah. Oke, mungkin Tetap gunakan akal sehat Om ya. Biarpun Bener ibaratnya dong. nafsu kita tergiur nafsu tapi kan ada tetap manusiawi dong. Ya, Yang penting kita masih apa tuh? Fusion. Sehat. Ucing. Vegeta sama Goku ya. Pasti ini gen-gen lama nih, masih tahu Vegeta. Anak sekarang Attack on Titan, Om. Ya, iya. Ya. Sekarang. Mungkin cukup gitu ya obrolan kita. Ya, ini sama kita tekanin sekali lagi buat penonton setia antara Badi Motor. Kalau transaksi dengan kami transfer dan transaksi harus ke rekening ya yang di sini, jangan ke rekening siapa pun. Kami antar lah. Pokoknya ntar kita ada Ya, jangan ke yang lain. Toh kalau kita kan showroom jelas. Ya, Ya artinya berbadan hukum jelas. Terus lokasinya jelas dan alhamdulillah lokasi kita semuanya itu tidak ada yang sewa. Jadi kita nggak mungkin gara-gara satu unit terus kita melintir kemana-mana Om ya. Rugi dong. ruginya seumur hidup. Iya, ruginya seumur hidup. Merintisnya, Perintisnya, perjuangannya apa-apanya? kaki di kepala. Nah, itu dia. jadi itulah ya, mudah-mudahan konten-konten kita bermanfaat. Kita nggak bosen-bosen untuk bikin konten dan juga teman-teman juga bantu juga follow, subscribe, like, komen. Ya kasih masukan-masukan yang positif. Ya. Kalau masukan negatif bukan masukan namanya. EJK. Maitu. Apa tuh? Ya, Maitu. Menghina mah itu. Iya. Masih kagak ngina iya. Ya gitulah. Insya Allah kita akan rajin-rajin untuk membagikan tips mau di reels maupun video. Ya. Oke gitu. Terima kasih. Terima kasih, Motor salam Body sukses. Motor. Mantap. Mantap.